Selamat siang saudara semua. Seperti biasa kita ketemu lagi dengan Empu. Mohon maaf karena Empu belum mempunyai background yang bagus atau ruang studio yang tepat di dalam menyampaikan sesuatu hal, hingga berbagai macam suara masuk ke konten ini. Seperti belakang ini, teman-teman atau saudaraku bisa melihat semua keadaan begitu amburadul. Dan pada hari ini kerjaan memperbaiki bilah mandau. Teman-teman bisa melihat ini satu bilah mandau tepilan yang baru diproses, belum jadi lagi membuat kolong. Sebelah sininya nih, ini mandau kanan. Jadi apabila mandau kanan miringnya ini ke kanan, maka kolongnya tetap sebelah kiri. Apabila dia mandau kiri, maka kolongnya sebelah kanan. Itu yang perlu diingat. Jadi untuk menyambung cerita kemarin yang masalah pengelima atau pemanuk, atau istilah bahasa trennya sekarang ini panglima, karena hal semacam ini masih ada request atau pertanyaan dari saudara-saudaraku yang ada, baik melalui kontennya Empu sendiri atau melalui WA dan melalui Facebook. Maka Empu akan bercerita lagi tentang masalah panglima ini, tetapi tetap dalam tradisi suku kami Dayak Benua. Meski ini juga belum terlalu akurat 100% cerita Empu, mungkin saja di dalam cerita Empu masih banyak yang kurang, tetapi paling enggak itu menjadi tolak ukur yang bisa teman-teman pahami bahwa paling enggak seperti itulah Dayak Benua itu. Jadi cerita ini bukan mencakup seluruh Dayak, etnis Dayak yang begitu banyak, enggak. Karena seperti biasa Empu takut hal ini justru menjadi hal yang tidak benar, justru bertolak belakang atau enggak sesuai dengan suku saudara kita Dayak lain. Enggak, tetap Empu selalu menghargai saudaraku yang ada, siapa saja Dayak manapun, karena kita memang satu bangsa Dayak. Ada satu hal yang memang perbedaan yang tertentu di dalamnya yang itu tidak sama, tetapi kita tetap saling menghargai, seperti itu kira-kira. Jadi begini, jadi ada teman-teman bertanya masalah, yaitu Empu cerita dong sosok lebih jauh tentang masalah panglima ini seperti apa. Karena kemarin itu yang Empu cerita malam itu kayaknya belum memuaskan. Oke, Empu akan bercerita sedikit masalah ini. Jadi memang sosok seorang panglima ini dipastikan adalah orang yang bernyali berani, atau istilah dalam bahasa sekarang ini orang pegat. Nah, itu orang pegat, dia memang sosok yang berani dan sebenarnya dia tidak memilih lawan. Nah, meski tidak memilih lawan, tetap saja ketika dia mau berhadapan dengan lawan atau musuhnya ini tadi, maka dia mempunyai ramalan, atau ketika gimana sisi lemah musuhnya ini. Nah, itu sisi, apabila terkena sisi waktu, jam atau detik atau menitnya dia sisi lemahnya, maka disitulah lawannya ini akan dia temui. Dan sebelum menghadapi musuh, biasanya para panglima ini melakukan semacam bungkam, bacaan pembungkam dari rumah atau dari tempat dia berada kepada musuh, supaya musuh tidak bergerak, tidak berlawan, atau mandaunya tidak bisa tercabut ketika berhadapan dengan dia, atau musuh tidak bisa bergerak dan tidak bisa melakukan perlawanan, seperti itu.
Jadi memang sosok panglima ini memang mulai zaman dulu itu adalah orang-orang yang memang penyendiri di dalam kehidupannya. Kenapa penyendiri? Karena dia tidak mau diganggu oleh siapa saja. Apalagi apabila ada orang berbicara kasar, berbicara tak bagus. Karena temperamen seorang panglima ini, dia adalah sosok yang tidak mau direndahkan secara langsung atau bersifat sindiran keras, maka orang ini dianggap lawan seperti itu. Dan untuk masalah lain, seorang panglima ini seperti Empu katakan selalu melakukan pertapaan, selalu mengaji kemana saja bila orang yang dia temui ini bisa memberikan ilmu. Artinya orang yang lebih tinggi ilmunya dari dia, maka boleh saja dia mengaji. Kalau enggak dia bertapa ke pohon-pohon besar, ke gunung-gunung, ke bukit. Nah, kalau untuk di Kalimantan Timur ini berbatasan dengan Kalsel, wilayah Pasir juga di situ juga, maka kebanyakan para panglima benua ini di zaman dulunya pasti bertapa di Gunung Meratus itu untuk menyempurnakan ilmunya. Jadi adakah sosok gaib yang mendampingi seorang panglima itu? Ya memang pasti sosok gaib itu pasti akan mendampingi kemana saja si panglima ini berada, di dalam keadaan yang baik atau di dalam keadaan yang kurang baik, mendesak ketika adanya musuh secara tidak terduga seperti itu. Dan untuk panglima ini, apakah kita pada saat ini, mohon maaf mungkin kurang tepat kalau Empu mengatakan untuk pada saat ini, apakah di masa itu sosok panglima ini kita bisa mengenali kalau dia adalah seorang panglima atau pemanuk, atau seorang yang jani terap, atau seorang yang mata tahan pasat, atau seseorang yang disebut dengan tenai petak. Ini kita sangat susah mengenali, karena seseorang panglima ini dia tidak mempunyai tampilan yang berlebihan di antara yang lain, sama saja. Nah, cuman untuk sedikit gambaran sosok panglima ini biasanya walau dia tersenyum, walau dia berkata lemah lembut, walau dia kelihatan baik, tetapi sorot matanya tajam. Itu tajam dan ada kelihatan aura berani. Nah, itu salah satu ciri-ciri gambaran dari seorang panglima masa lampau. Seperti itu. Nah, jadi ada juga teman-teman yang bertanya pada saat ini, Empu, kira-kira apabila ada orang berpenampilan pakaian yang begitu banyak, sumpamanya bermacam-macam, berkalung-kalung itu ini segala macam, apakah itu adalah panglima Dayak, Empu? Enggak. Empu tidak mengatakan itu adalah panglima Dayak, karena di dalam status masalah panglima ini adalah masalah ilmu seseorang yang tidak kita ketahui, bukan masalah pakaiannya. Enggak ada sangkutan itu. Kalau dia berpakaian dan berkalung-kalung seperti Empu seperti ini, Empu karena memang orang yang pelaku budaya dan memang sekaligus pecinta budaya. Nah, itu. Atau dia memang adalah salah satu para seniman Dayak yang mencintai budaya leluhurnya, memang senang berpakaian adat. Itu. Jadi hal semacam itu tidak ada sangkut pautnya dengan masalah panglima untuk saudaraku ketahui. Nah, itu. Mohon maaf. Empu, ada juga saudara kita bertanya, Empu, benar nggak panglima ini bisa terbang? Itu. Memang kalau dari cerita-cerita di masa lalu, panglima ini kalau terbang sih enggak. Empu juga belum pernah dengar panglima ini terbang bagaikan Superman, seperti pahlawan superhero, itu enggak ada. Cuman dia bisa melompat. Ketika dia melompat, sumpamanya dari tanah, dia bisa berdiri di pucuk
pohon kelapa, dia bisa berdiri di puncak atap pelamin, lompatannya begitu jauh, atau dia bisa melompat dari seberang sungai ke seberang sungai yang lain. Nah, itu adalah keistimewaan yang dimiliki panglima. Terus panglima ini bisa menghilang, nah, itu benar. Terus panglima ini kita melihat mandaunya bisa terbang, kemudian pergi memenggal kepala musuh. Nah, itu juga memang benar, tapi bukan mandaunya yang bisa terbang, hanya orangnya yang tidak terlihat membawa mandau. Nah, terus gimana Empu dengan pada saat ini? Nah, ada pertanyaan teman-teman seperti itu. Empu mohon maaf tidak akan mau bercerita untuk pada saat ini, karena Empu nggak mau cerita Empu ini menjadi kontroversi, menjadi hal yang kurang bagus untuk semua saudaraku. Enggak, semua cerita ini adalah cerita masa lalu. Semua cerita ini adalah budaya masa lampau yang diceritakan turun menurun hingga ke generasi berikut termasuk Empu. Untuk pada saat ini kita Dayak ini sudah membaur dengan halayak ramai, berbagai suku segala macam. Kita saling menghormati, saling menghargai, dan kita tidak pernah mau bercerita untuk masalah hal yang semacam itu untuk pada saat ini. Biarlah ini menjadi sesuatu hal untuk milik pribadi, atau menjadikan sesuatu budaya yang memang harus diketahui oleh suku kita, seperti itu. Dan terus terang untuk sosok panglima itulah seperti yang Empu ceritakan. Mungkin ini bisa menjadi gambaran dan wawasan buat saudaraku semua. Itu melanjutkan yang masalah kemarin, masalah Jepang. Apakah Jepang ini pernah menang melawan Dayak? Itu ya, sebenarnya kalau masalah menang dari awal memang Jepang itu menang, karena mungkin saja ada dari berbagai daerah tertentu kita Dayak ini menjadi tawanan. Di dalam menjadi tawanan inilah yang menjadi gejolak, akhirnya Dayak itu marah bahwa orang yang datang ke daerahnya, ke kampungnya ini orang kurang baik, orang jahat. Makanya itu Jepang pada saat itu ditumpas dan dibunuh oleh orang Dayak. Banyak Jepang-Jepang yang kabur di hutan, di daerah perkebunan, daerah perladangan, habis ditumpas. Kalau untuk di pedalaman itu mohon maaf saudaraku, di daerahnya Empu ini Jepang tidak bersisa. Terakhir pasukan Jepang itu melarikan diri ke daerah desa Muara Muntai. Itu dihabisi di Muara Muntai, tidak ada tersisa Jepang yang bisa pulang ke Kota Raja Tenggarong. Maksudnya singgah ke, malum kalau mereka pulang kan pasti singgah di daerah Kota Raja Tenggarong baru ke Lautan Lepas. Nggak sampai ke Tenggarong. Semuanya sudah habis, termasuk panglima Jepang yang dibunuh di Moran Menayan, Tuan Abe. Itu juga tewas terbunuh. Panglima pasukan tertinggi Jepang yang dibunuh oleh Taman Poke. Pada zaman itu Taman Poke ini ada yang mengatakan orang dari Moranayan, ada yang mengatakan adalah orang benua yang berasal dari desa Manjong. Seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman saudaraku semua, hanya itu yang dapat Empu sampaikan masalah sosok panglima ini, sedikit gambaran tentang suku kami Dayak Benua. Sebenarnya banyak gambaran lain seperti apa. Semuanya itu adalah menjadi ilmu harapannya Empu, dan semoga saja cerita ini jangan sampai menjadi hal yang negatif, karena Empu tak mau bahwa dengan cerita Empu ini wah Dayak itu seperti ini yang enggak. Kita tetap selalu menghormati, menghargai semua saudara kita yang ada, siapa saja tanpa terkecuali, mau Dayak bukan Dayak, siapa saja. Dan kita sebagai bangsa Indonesia
adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita tetap satu juga. Falsafah itu akan tetap selalu kita pegang. Kalau memang ada saudara kita yang bersalah, kita maafkan. Kalau memang sumpamanya kesalahannya berat, ya untuk penyempurnaannya di dalam tradisi kami benua itu piring putih, boyas bui, sampai denda sudah cukup, seperti itu. Dan itu adalah menuju sesuatu hal yang menjadi baik kembali, dan itu seperti itu. Oke, hanya itu saja buat saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Tanpa terkecuali seluruh Indonesia, saudaraku yang melihat kontenku, saudaraku di Malaysia juga tak lupa ucapkan tanpa terkecuali salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.